Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Rana. Terkait Bisindo dan juga Sibi, memiliki perbedaan. Sebenarnya historinya atau ceritanya ini panjang, tetapi kalau misalkan saya lihat dari perspektif linguistik, mengenai CB, Sistem Isyarat Bahasa Indonesia itu bukan bagian dari bahasa, melainkan sebuah sistem. Kalau bahasa isyarat Indonesia atau Bisindo merupakan bagian dari bahasa yang dimana berkembang secara alami dari komunitas tuli. Berbeda dengan CB. CB ini merupakan sebuah sistem yang dimana sistem artifisial. Jadi dimana ketika bahasa ini diubah ke dalam sebuah sistem isyarat sehingga bukan bagian dari bahasa isyarat, melainkan isyarat bahasa. Jadi ada perbedaan di antara keduanya. CB ini merupakan sebuah sistem, kemudian banyak sekali yang menggunakan CB, tetapi mereka hanya menggunakan sebagai sistem, bukan bagian dari bahasa. Kemudian sejarah dulu. Mohon kepada peserta untuk menonaktifkan audio ya ini. Oke. Ya, bisa dilanjutkan Kak Uci dan Mas Adi. Ya, boleh. Oke. Ya, boleh mohon untuk rekan-rekan teman-teman semua bisa dimatikan dulu mikrofonnya. Jadi saya lanjutkan kembali mengenai sejarah sistem isyarat bahasa Indonesia yang muncul. Pertama kali ialah muncul karena dengan tujuan mengajarkan bahasa Indonesia. Mengajarkan bahasa Indonesia, bahasa tulis, dengan menambahkan beberapa imbuhan, sufiks, prefiks, konfiks, dan sebagainya. Tetapi bukan menjadi bagian atau bahan untuk berkomunikasi untuk anak-anak tuli. Banyak sekali anak-anak tuli, teman-teman tuli yang merasakan ketika mereka menggunakan sistem isyarat bahasa Indonesia atau SIMBI, banyak mungkin yang mereka merasakan bahwa bahasa tulisnya akan berdampak baik. Kalau saya melihat sekali banyak teman-teman yang menggunakan Bisindo pada awalnya, kemudian pemerintah mengatakan Bisindo ini sangat bervariasi. Di setiap daerah memiliki ragam Bisindo dan membuat pemerintahnya jadi bingung harus menetapkan Bisindo yang di daerah mana. Padahal sebenarnya berarti itu sudah membuktikan bahwa bahasa isyarat Indonesia ini sangat bervariasi, sangat kaya, sangat beragam. Dan tetap orang-orang tuli yang menggunakan Bisindo dengan beragam Bisindo ini menjadi mereka tetap menggunakan komunikasinya secara lancar, berbeda dengan CB. Ya, jadi pertimbangannya seperti itu. Seseorang yang terlahir tuli, ketika dia langsung mengakses CB, ini menjadi hal yang dirasa sulit karena CB itu dasarnya adalah bahasa Indonesia. Sedangkan seseorang yang terlahir tuli, mereka belum terekspos dengan bahasa Indonesia. Jadi bagaimana bisa memahami konsepnya secara utuh. Jadi karena setiap bahasa memiliki kaidahnya masing-masing. Nah, sistem isyarat bahasa Indonesia pada dasarnya adalah bahasa Indonesia yang diisyaratkan. Jadi base-nya dasarnya adalah bahasa Indonesia, kaidahnya bahasa Indonesia. Ketika dalam pengajaran bahasa Indonesia menggunakan CB, mungkin tujuannya adalah agar anak-anak tahu struktur kata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun akan tetapi bagaimana dengan pengajaran PPKN, pengajaran matematika, pengajaran keterampilan? Instruksi yang digunakan apakah menggunakan CB? Yang lebih baik menggunakan CB. Nah, itu yang menjadi pertimbangan dan pertanyaan. Bagaimana anak-anak bisa menjalin komunikasi dengan gurunya dengan bahasa pengantar itu? Jika seseorang, karena kemahiran dalam menulis dan kemahiran dalam percakapan berbahasa seperti yang disampaikan tadi, itu dua hal yang berbeda.
Kalau kita bicara kecakapan bahasa, tidak hanya dari kemahiran menulis saja. Jadi ini dua hal yang berbeda. Kemahiran dalam berbicara atau menulis dan kecakapan bahasa ini berbeda. Nah, kalau kita bicara tentang CB, ini masuk ke yang mana? Apakah bahasa? Tidak bisa, karena CB bukanlah bahasa. Karena CB digunakan memang sebenarnya targetnya untuk memperkenalkan struktur bahasa Indonesia ke anak-anak itu. Jadi ini berbeda ya Bu, Ibu Rana. Mungkin Surya mau ada tambahan? Ya, Mas Adi, saya ada tambahan. Mas Adi berangkat dari perspektif linguistik, saya mungkin berangkat dari perspektif sebagai mahasiswa yang mempelajari hal ini juga terkait, kita tahu dalam bahasa ada yang disebut pidgin bahasa isyarat. Pada dasarnya memang saya Bisindo merupakan bukan bahasa yang berkembang secara alamiah atau the natural sign language yang berkembang di komunitas tuli. Kalau kita bicara dengan sign system seperti CB, ini bukanlah bahasa, bukanlah the natural language, tapi ini adalah sign system atau sistem isyarat. CB ini kata-kata dasar yang ada di CB merujuk pada kata dasar yang ada di American Sign Language, tetapi dalam produksinya ditambahkan imbuhan awalan dan akhiran dalam bahasa Indonesia. Jadi aturannya berbeda. Kalau berbicara tentang CB, kata dasarnya diambil dari kosakata ASL, tetapi ditambah dengan awalan dan akhiran yang ada dalam bahasa Indonesia. Kalau pidgin isyarat ini Bisindo, tetapi strukturnya mengikuti bahasa Indonesia, akan tetapi tidak ada imbuhannya seperti CB. Itu pidgin isyarat Indonesia. Di dalam proses pengajaran, kita bisa menggunakan Bisindo, kita bisa menggunakan PII, pidgin isyarat Indonesia. Tadi Bisindo yang mengikuti struktur bahasa Indonesia tapi tanpa imbuhan. Saya ambil contoh seperti ini. Ada kalimat dalam bahasa Indonesia, saya contohkan PII dulu ya, pidgin isyarat Indonesia. Adi mau membeli mobil baru. Ini PII, pidgin isyarat Indonesia. Kalau dalam Bisindo, grammarnya akan berbeda. Mobil baru, Adi beli mau. Mobil baru, Adi beli mau. Itu. Nah, ada pointing atau kata tunjuk yang merujuk pada objeknya yang dibeli. Tapi di dalam bahasa Indonesia bentuk tulis, maka grammarnya akan berbeda lagi. Yaitu seperti tadi, Adi mau membeli mobil baru. Nah, kalau kita bicara tentang pidgin isyarat Indonesia, ini merupakan Bisindo yang strukturnya mengikuti bahasa Indonesia tapi tanpa imbuhan seperti yang ada di sini. Ya, kalau menurut saya penggunaan CB ini kurang efektif. Kalau kita bicara tentang bahasa, saya pun belajar bahasa Inggris dengan pengantar Bisindo. Adi pun juga, saya dan Adi berperan sebagai guru bahasa Inggris untuk anak-anak tuli dan kami mengajarkannya dengan menggunakan Bisindo sebagai bahasa pengantar. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Adi dan Surya. Sekarang mungkin pertanyaan selanjutnya bisa disambung oleh Mas Ruli. Sekalian Mas, di sini juga di chat ada pertanyaan dari Ibu Valestina. Mungkin bahasa isyarat apa yang digunakan untuk pertama kali dan memudahkan siswa? Silakan Mas Ruli. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Rana dulu ya. Tadi kalau kita bertanya apakah anak akan bingung jika kita menggunakan CB, kemudian kita beralih menggunakan Bisindo. Kalau dari pengalaman saya, perspektif saya sebagai orang dengar yang melihat anak-anak tuli saat ngobrol dengan sesama tuli, mereka tidak pernah menggunakan CB Bu dalam bercakap ya, dalam berisyarat. Tapi mereka memang secara alami menggunakan Bisindo. Jadi kalau kita sebagai guru mengajarkan dengan menggunakan Bisindo, otomatis kita akan lebih dekat dengan anak lah, bisa dibilang seperti itu, karena memang anak secara alami menggunakan Bisindo. Jika kita sebagai guru menggunakan Bisindo,
otomatis anak-anak akan lebih paham. Nah, seperti yang disampaikan oleh Mas Adi tadi, CB digunakan untuk pengajaran bahasa Indonesia. Nah, itu juga kadang saya lakukan juga, kadang untuk kata imbuhan ber, mem, itu saya kadang pakai juga di kelas. Tapi kalau saat saya memberikan instruksi, saya memberikan pemahaman, saya bercerita, saya menggunakan full bahasa isyarat Indonesia atau Bisindo. Jadi Ibu Rana bisa mulai menggunakan Bisindo sebagai bahasa pengantar di kelas, karena memang anak-anak tuli saat dia ngobrol dengan sesama temannya menggunakan Bisindo. Gitu Ibu ya. Dan untuk yang pertanyaan kedua, apa Mbak Intang? Mohon maaf Mbak. Yang kedua tadi. Bahasa isyarat apa yang pertama kali dan mudah untuk diajarkan kepada siswa, Mas Ruli? Ya. Kalau secara alamiah, anak-anak pasti Bisindo ya, dalam hal bahasa pertamanya, bahasa alami, karena kalau kita menggunakan CB, otomatis anak ini harus bisa bahasa Indonesia dulu, sedangkan anak-anak tuli itu kan bahasa alamiah, bahasa ibunya, bahasa pertamanya adalah bahasa isyarat, jadi lebih mudah saat kita mengajarkan pertama kali menggunakan bahasa isyarat Indonesia, dikuatkan fondasinya, baru kita masuk ke dalam bahasa Indonesia tulis. Ya, begitu Mbak Lintang. Oke, terima kasih Mas Ruli.